Terima kasih rekan-rekan media semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri Iza Mahendra, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, memberikan keterangan pers ini setelah melakukan koordinasi internal pemerintah, terutama dengan Menko Polkam dan Menteri Luar Negeri tadi malam, dan hari ini kami menyampaikan keterangan pers hubungan dengan insiden kematian Juliana Marins, warga negara Brazil yang meninggal dunia karena insiden kecelakaan beberapa hari yang lalu di Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Republik Indonesia mengharapkan insiden kematian Juliana Marins ini tidak mengganggu hubungan baik yang telah terbina selama ini antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Brazil, apalagi sekarang ini Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan resmi ke Brazil, menghadiri pertemuan para pemimpin BRICS di sana, dan kita mengharapkan dan menghimbau semua pihak supaya kasus kematian, insiden kematian dari Juliana Marins ini tidak mengganggu hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Brazil. Pemerintah sangat concern dan berduka atas meninggalnya Juliana Marins, dan pemerintah menganggap kematiannya adalah insiden kecelakaan dan yang sesuatu yang bisa terjadi sebenarnya pada setiap pendaki gunung dimanapun berada. Dan seperti kita mengetahui bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan penyelidikan atas kasus ini, telah dan sedang berlangsung untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Walaupun dari berbagai koordinasi yang kami lakukan, kami mengetahui bahwa memang pada saat kejadian cuaca sangat ekstrim di Rinjani, dan kita ketahui bahwa Gunung Rinjani ini termasuk medan pendakian yang sulit. Selain berbatu terjal, juga disekitari oleh hutan tropis yang lebat, dan kemudian juga angin dan cuaca ekstrim sedang terjadi pada saat kejadian. Dan kita ketahui bahwa ada pemandu wisata yang melakukan pemandu pendakian yang melakukan pemanduan atas pendakian itu, dan juga sudah dimintai keterangan. Dan kita ketahui juga bersama bahwa yang bersangkutan terjatuh dari tebing gunung dan ditemukan sekitar 600 meter dari ketinggian. Jenazahnya ditemukan di sana, dideteksi melalui drone, diketahui di satu posisi, tapi memerlukan waktu yang cukup lama, sampai hampir 3 hari baru dapat dilakukan evakuasi. Evakuasi telah dilakukan oleh tim SAR, dibantu oleh relawan yang paham lika-liku sekitar Gunung Rinjani, dan tidak mudah melakukan evakuasi ini oleh karena lokasi yang tebing yang sangat curam, kemudian hutan tropis dan angin yang bertiup kencang ekstrim pada waktu itu, sehingga tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan kecuali evakuasi dilakukan secara manual dan dilakukan secara vertikal ke atas. Jadi tidak bisa diharapkan seperti diminta oleh keluarga korban, mengapa tidak dilakukan penyelamatan dengan menggunakan helikopter. Dengan membandingkan situasi Gunung Rinjani dengan Gunung Himalaya, memang jauh berbeda. Gunung Himalaya itu adalah daerah pegunungan bersalju, tidak banyak pohon, berbeda dengan Gunung Rinjani yang diliputi oleh hutan tropis yang lebat dan cuaca ekstrim dan bukit yang terjal, sehingga sangat sulit menggunakan helikopter untuk melakukan upaya evakuasi, sehingga satu-satunya jalan yang dilakukan adalah evakuasi secara manual, sehingga lebih lama daripada waktu yang diharapkan. Kemudian setelah jenazah dievakuasi, telah dilakukan otopsi di sebuah rumah sakit di Denpasar, Bali, dan dilakukan prosedur otopsi sesuai dengan ketentuan atau metodologi forensik yang berlaku di dalam ilmu kedokteran, dan dapat dipastikan bahwa
yang bersangkutan meninggal itu antara 15 sampai 30 menit setelah tubuhnya terhempas di batu. Jadi forensik telah menunjukkan bahwa terjadi kerusakan organ dan patah tulang yang sangat parah, dan jarak antara terhempas dengan meninggal itu hanya 15 sampai 30 menit. Jadi ini telah menjelaskan dan menjawab pertanyaan pihak keluarga yang mengatakan bahwa tidak jelas dalam laporan forensik kapan meninggalnya, dan ini ada dugaan bahwa jatuh kemudian terlambat dievakuasi sehingga korban meninggal dunia. Walaupun dari segi medis sebenarnya dalam keadaan terhempas dari ketinggian 600 meter di batu, ya secepat apapun jenazah tubuh ditemukan, maka harapan untuk menyelamatkan jiwa korban itu sangat kecil kemungkinannya dapat dilakukan. Nah, jadi sehingga dari segi itu sebenarnya andai pun ditemukan dalam waktu yang sangat singkat, ya kemungkinan untuk menyelamatkan jiwa korban juga kecil, tetapi usaha untuk menyelamatkan juga dilakukan secara manual dan vertikal dan memakan waktu sampai 2-3 hari baru jenazah diselamatkan dan dievakuasi. Dari Denpasar telah dibawa oleh pesawat Angkatan Udara Brazil dan telah tiba di Brasilia. Pemerintah terus memantau perkembangan setelah jenazah dikembalikan ke Brazil, dan mengetahui juga bahwa keluarga korban meminta kepada satu badan, yaitu badan federal untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan-laporan, sebenarnya laporan-laporan pelanggaran HAM yang terjadi di Brazil, dan lembaga ini juga telah meminta adanya otopsi ulang, dan pemerintah menghormati, menghargai keinginan dari keluarga untuk melakukan otopsi ulang ini untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh keluarga. Walaupun kami berkeyakinan bahwa jika otopsi ulang dilakukan mengikuti metode yang sama berdasarkan standar forensik yang berlaku, sebenarnya hasilnya tidak akan jauh berbeda antara otopsi yang dilakukan di Denpasar dan otopsi yang dilakukan di Brazil sendiri. Kami juga menyimak dengan seksama berbagai statement yang dikeluarkan oleh badan yang disebut dengan Federal Public Defender's Office of Brazil atau FPDO. Yes. Jadi lembaga ini sebenarnya adalah lembaga negara independen di Brazil, kira-kira sama dengan Komnas HAM di sini, yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan dugaan terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM di Brazil. Jadi lembaga inilah yang bersuara keras mengenai kasus insiden kematian dari Juliana Maris ini. Namun setelah kami berkoordinasi dengan Menko Polhukam dan juga Menlu Sugiono tadi malam, dapat dipastikan bahwa sampai saat ini pemerintah Republik Indonesia tidak atau belum pernah menerima adanya surat atau nota diplomatik resmi dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan kasus kematian dari Juliana Maris ini. Yang ada statement yang dikeluarkan oleh FPDO, lembaga independen yang mantau dan menyelidiki laporan pelanggaran HAM, jadi statusnya itu sama seperti Komnas HAM yang ada di sini. Jadi bukan pemerintah Brazil belum atau mungkin tidak sampai hari ini menyampaikan nota diplomatik ataupun menyampaikan surat kepada pemerintah Indonesia mempertanyakan kasus kematian Juliana Maris ini, supaya publik di Indonesia juga memahami dan para wartawan juga memahami, karena yang saya baca dari pemerintah Brazil akan membawa pemerintah Indonesia ke hukum internasional. Jadi yang mengajukan itu adalah badan independen negara, tapi bukan resmi dari pemerintah Brazil sendiri. Saya tadi pagi juga berusaha untuk menghubungi Duta Besar Brazil di Jakarta,
tapi handphonenya tidak dijawab. Mungkin beliau sedang ada di Brazil saat diadakan pertemuan BRICS, dan presiden kita sedang ada di sana. Dan biasanya memang kalau presiden kita mengunjungi satu negara, biasanya dubesnya juga ikut pulang ke negaranya untuk mempersiapkan kunjungan yang dilakukan oleh presiden kita itu. Jadi kita terus memantau perkembangan ini, dan kami juga menegaskan bahwa FBDO ini memberikan satu statement yang mengatakan bahwa mereka akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum internasional, dan kemudian juga akan membawa ke Inter-American Commission on Human Rights. Maka kami ingin menegaskan bahwa Indonesia bukanlah pihak dalam konvensi HAM di Amerika Latin itu, dan juga Indonesia bukan anggota dari komisi itu. Jadi tidak ada suatu upaya internasional untuk membawa satu negara ke dalam satu forum, ya, kalau negara itu bukan pihak di dalam konvensi atau statutanya, dan tidak akan dibawa ke badan itu kalau tidak ada persetujuan dari negara yang bersangkutan. Ya, misalnya mau membawa satu kasus ke International Court of Justice di Den Haag, ataupun ke International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, itu hanya dapat dilakukan kalau ada persetujuan dari negara yang bersangkutan. Jadi kami dengan jernih memahami persoalan ini dan menjelaskan bahwa posisinya adalah seperti itu, dan kita tentu mengantisipasi setiap kemungkinan yang akan terjadi dan berharap bahwa kasus ini dapat terselesaikan dengan baik. Nah, salah satu yang kami usulkan adalah jika sekiranya pemerintah Brazil menghendaki, ya, kita dapat membentuk joint investigation atas kasus ini. Jadi aparat penegak hukum di Indonesia, dalam hal ini adalah kepolisian, dapat bekerja sama dengan pihak otoritas Brazil yang menangani satu investigasi untuk menyelidiki kasus ini. Dan kita terbuka untuk itu. Di masa yang lalu juga ada beberapa kasus terjadi, kita membentuk joint investigation. Joint investigation itu akan mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi, dan ini dilakukan oleh kedua belah pihak secara terbuka, ya, fair, adil, dan menurut hukum yang berlaku. Dan apapun nanti kesimpulan dari joint investigation, jika disetujui oleh pemerintah Brazil, maka akan diungkapkan kepada publik di Indonesia maupun juga akan diungkapkan kepada publik di Brazil, agar masalah ini menjadi jelas bagi kedua masyarakat. Saya kira langkah ini akan fair, ya, jujur, adil, lebih terbuka daripada membuat statement-statement mau membawa Indonesia ke forum internasional hanya berdasarkan atas dugaan-dugaan spekulasi yang tanpa didasari oleh satu penyelidikan yang sungguh-sungguh untuk mengungkapkan fakta yang sesungguhnya terjadi. Demikian yang dapat saya jelaskan, dan saya sudah menulis rilis dari press conference ini, dan rekan-rekan media cetak silakan mengutip dari sini sambil juga mendengar dari keterangan saya ini. Dan barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Ya. Sebenarnya sih permintaan seperti itu tidak ada pada kita. Orang minta maaf kan kalau orang itu melakukan suatu kesalahan, ya. Ya tentu kita basa-basi ya bisa mengatakannya kami mohon maaf, kami telah melakukan segala upaya, itu sih bisa saja terjadi. Tapi resmi negara kita telah melakukan upaya-upaya yang seharusnya kita lakukan. Jadi tim SAR sudah dihubungi, tim relawan juga bekerja, tapi memang tidak sebagaimana yang kita harapkan bersama, bahwa setelah korban itu jatuh, menemukan posisi jatuhnya di mana, karena juga terjadi perpindahan setelah jatuh itu, dan kemudian juga untuk mengevakuasi itu tidak semudah yang dibayangkan di tengah cuaca ekstrim dan di tengah hutan tropis yang lebat, ya, tebing yang curam. Itu tidak seperti dibayangkan di Gunung Himalaya yang memang tidak ada pohon
Sana cuma salju, ya kemudian helikopter bisa bergerak kapan saja melakukan penyelamatan. Medan kita itu memang medan yang berat, ya. Dan kalau kita telah melakukan segala upaya yang sebenarnya patut dilakukan untuk itu, tapi memang tidak dapat lebih daripada itu, ya. Apalagi yang seperti diharapkan oleh keluarga korban, sepertinya tidak jelas kapan jatuh, kapan meninggal. Ya, itu yang diminta kan, yang ditegaskan oleh keluarga korban, katanya tidak ada di dalam laporan forensik. Tapi tadi malam kami sudah berkoordinasi, forensik mengatakan waktu kematiannya itu setelah diotopsi antara 15 sampai dengan 30 menit. Jadi secepat apapun korban jatuh ditemukan, orang jatuh dari ketinggian 600 meter dengan kerusakan organ yang parah dan patah tulang yang parah, itu secara medis untuk diselamatkan memang sudah sangat kecil kemungkinannya. Jadi kalau kan seperti ada dianggap salah karena sepertinya hidup berapa hari karena terlambat sampai meninggal. Tapi dari forensik itu kecil kemungkinan itu terjadi. Kami belum tahu tentang hal itu karena belum terima laporan dari Brazil, baik dari delegasi maupun dari kedutaan kita di Brazil. Tapi sampai hari ini kita tidak menerima adanya surat atau nota diplomatik dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan kasus kematian ini. Dan saya kira kita sudah memberikan cukup penjelasan dan pemerintah Brazil juga sudah mengirimkan pesawat Angkatan Udara Brazil ke Bali untuk membawa jenazah pulang ke Brazil, dan sampai detik itu memang tidak ada komplain ataupun mempertanyakan kasus ini. Tapi memang kita melihat bahwa banyak statement-statement muncul dari keluarga dan dari badan yang FPDO-nya Brazil tadi. Tapi kalau FPDO kita maklumlah, ya memang tugas dia seperti tugas Komnas HAM di sini, ya kita maklum hal seperti itu. Dan kita juga memaklumi statement-statement dari keluarga, mungkin mereka juga sangat sedih dan berduka atas wafatnya salah satu anggota keluarganya. Sebagaimana pemerintah Indonesia juga sangat concern dan berduka atas wafatnya Ileana Marins ini dari insiden jatuh di Gunung Rinjani ini. Jadi seperti itulah keadaannya. Kita dengar nanti mungkin ada pembicaraan di sela-sela pembicaraan bilateral antara Presiden Prabowo dengan Presiden Brazil mungkin akan dikemukakan, tapi saya yakin bahwa Kementerian Luar Negeri juga sudah memberikan banyak masukan kepada kedutaan kita di Brazil untuk mengikuti perkembangan tahap atas kasus ini. Yang paling penting adalah kita di dalam negeri juga jangan memahami situasi ini dan supaya tidak mengganggu hubungan baik antara kita dengan Brazil. Ya, menurut forensik hanya 15-30 menit setelah jatuh terhempas itu memang sudah meninggal. Kalau perdebatan netizen, ya susah juga kita mau komentari ya. Tapi pada akhirnya kita harus jernih juga melihat ya, membayangkan orang terjatuh dari ketinggian 600 meter jatuhnya di batu. Jadi memang ya spekulasi bisa jadi buat orang, tapi forensik memastikan dari bedah mayat dia diketahui bahwa korban meninggal dalam waktu sependek itu. Saya kira tidak pada level presiden untuk ketemu badan kayak Komnas yang ada di Brazil. Ya. Tapi kalau misalnya keluarganya, saya belum tahu. Itu pribadi, ya. Dan kita juga belum menerima ada permintaan seperti itu. Baik, sudah cukup jelas ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Clarissa.
Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.